Halo para pecinta suyanto.id, kita ketemu lagi di sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Romi Siswanto MSc. Beliau adalah staf dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Apa materi yang akan kita bicarakan? Adalah mengenai jurnal untuk mempublikasikan karya-karya ilmiah. Nah, jurnalnya saya kira namanya sudah tidak asing lagi, adalah Didaktika. Dan apa Didaktika itu? Kita nanti akan berbicara dengan Bapak Dr. Romi Siswanto MSc. Beliau ini dulu pernah jadi mahasiswa saya, tapi sekarang sudah lebih pintar dari gurunya, karena gurunya sudah semakin menua, dia semakin bersinar. Nah, selamat pagi, Assalamualaikum Pak Romi. Waalaikumsalam Prof. Yanto, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, baik-baik. Kita harus semakin menjaga diri karena COVID sudah berada mendekat di halaman kita. Nah, baiklah, kita akan bincang-bincang mengenai soal jurnal dan tetek bengek publikasi, karena guru ketika 3B sudah dipersyaratkan untuk melakukan publikasi, dan bahkan publikasi itu memang sangat penting. Ada dikim yang mengatakan publish or perish, mempublikasi atau punah. Nah, saya kira Pak Romi ini, Dr. Romi, saya memanggil Pak atau tetap Romi ya? Nih, Romi jadi aja, Prof. Kan ya, anak-anak ini akademiknya, Prof. ya saya juga merasa kalau sampai saya panggil Pak Romi rasanya kok cepat tua, padahal yang tua saya, bukan sampean ya. Jadi Dr. Romi ini akan menjelaskan kepada kita, tolong guru-guru semua mengikuti dengan seksama supaya bisa mempublikasikan dengan baik. Silakan Dr. Romi, jelaskan mengenai jurnal Didaktika itu, apa maksudnya dan bagaimana arahnya dan untuk siapa. Dr. Romi, silakan. Terima kasih, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pecinta channel suyanto.id yang berbahagia. Pertama, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak saya ini, Prof. Suyanto, yang telah mempercayakan saya beberapa akan bercerita terkait publikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Dasar. Perlu diketahui Bapak dan Ibu yang berbahagia bahwa sebelumnya jurnal Didaktika itu memang sudah ada sebelumnya, tapi versi cetak, dan itu juga dikhususkan hanya guru-guru pendidikan dasar, guru SD dan SMP atau kepala sekolahnya yang prestasi, diambil dari ajang-ajang guru-guru berprestasi, ada dari lomba-lomba inovasi pembelajaran. Nah, itu versi cetaknya sebelum tahun 2021. Nah, ada pemikiran di tahun 2020 waktu saya dipercayakan menjadi koordinator publikasi. Alangkah baiknya saya pikir ini harus di OJS-kan mengikuti perkembangan peraturan terkini terkait dengan penilaian jurnal ilmiah yang memang sudah diarahkan ke open journalism. Nah, untuk itu makanya saya garap secara serius jurnal Didaktika ini kita alihkan dari cetak ke OJS, karena karya-karya sebelumnya itu yang memang betul-betul sangat baik yang saya perhatikan yang cetak itu di 2 tahun terakhir. Nah, untuk itu yang di tahun 2021 ini nanti rencananya kita sudah pure secara elektronik dan nanti terbuka untuk umum. Mungkin nanti arahnya kita tetap campaign-nya itu tetap kita akan buka secara umum, tapi terkait dengan
pendidikan dasar. Apapun misalkan artikel itu yang jelas seputaran dari misalkan desain pembelajaran di SD seperti apa, manajemennya, kalau misalkan bicara kepala sekolah itu manajemen. Nah, yang paling tujuan kami sebenarnya Prof, bahwa Ya. jurnal kebiasaan kita di birokrasi terkadang kalau misalkan orangnya nggak ada, terus jurnal programnya itu hilang. Nah, saya kepingin bahwa OJS ini benar-benar memang lifetime kita siapkan untuk para guru, kita prioritaskan guru SD dan SMP. Jadi walaupun misalkan saya sudah tidak di situ, itu OJS karena bentuknya elektronik. Jadi ada dewan redaksinya secara profesional dari perguruan tinggi, dari P4TK kita rekrut, itu nanti akan jalan sendirinya gitu. Begitu sih Prof, semangatnya dari jurnal OJS ini. Oke, terima kasih Dr. Romi. OJS itu online jurnal apa? Service? Ya, online jurnal system, Prof. Oke, online journal system. Artinya sudah diubah dari bentuk cetak menjadi online. Dan sekarang apakah setelah jadi OJS yang mempublikasikan di situ menurut penjelasan tadi, kalau saya tidak salah tangkap, untuk umum. Umum itu artinya dosen juga boleh, siapapun boleh, tetapi yang penting materinya adalah harus tentang Dikdas, pendidikan dasar, yaitu satuan pendidikan di SD dan di SMP. Betulkah begitu, Dr. Romi? Ya, betul sekali, Prof. Karena memang kita tidak memberikan batasan untuk sumbangan ilmu tulisan berbentuk artikel itu. Jadi kita terbuka karena ini untuk kemajuan ilmu terutama di pendidikan dasar sih, Prof. Semangatnya itu, Prof. Oh ya, saya kira bagus, para guru harus berlomba-lomba untuk mempublikasikan, karena publikasi itu merupakan syarat yang sangat ditakuti oleh guru, dan bahkan saking takutnya guru itu sudah tidak mau menyebut publikasi. Jadi ada guru-guru yang sudah berserah diri, ya sudahlah di sini saja. Kalau memang nasibnya harus berhenti akibat dari publikasi itu. Nah, kalau misalkan sekarang akan mempublikasi, berarti dulunya jurnal ini Didaktika kan berasal artikelnya itu dari guru-guru yang berprestasi melalui berbagai lomba. Sekarang kan sudah umum ya, begitu Dr. Romi? Ya, Prof. Jadi memang sekarang kita khususkan untuk khalayak umum, jadi bisa dosen, praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan, kita bisa tuangkan ke dalam jurnal Didaktika. Jadi tidak melulu, jadi kalau dulu kan tertutup gitu loh, Prof, untuk kesempatan kalau mau nulis di sebuah jurnal yang milik Kemdikbud itu harus misalkan jadi guru berprestasi, harus juara misalkan dari inovasi pembelajaran, lomba-lomba. Nah, sekarang kita kita terbuka untuk umum, Bro. Ya, oke. Kalau terbuka untuk umum, misalnya guru, kepala sekolah, dosen, apa core bisnisnya jurnal ini? Artinya spesifikasi jurnal ini menjadi in-house style, menjadi ciri khas. Apakah jurnal ini harus mempublikasikan hasil penelitian saja, atau pemikiran kritis, atau memang kajian-kajian teoritik yang sangat kontemporer? Itu ada nggak spesifikasinya, Dr. Romi? Ya, Prof, bahwa artikel-artikel yang harus ditulis di jurnal Didaktika ini adalah artikel yang hasil penelitian dan kajian, Prof. Tapi paling banyak sih biasanya guru-guru itu dari hasil penelitian PTK itu memang yang sudah terbiasa, yang sudah banyak kita temui ya di dalam sebuah pengelolaan jurnal. Jadi jurnal ini memang diprioritaskan untuk untuk
untuk pendidikan dasar, terus mereka spesifikasinya itu hasil dari penelitian dan kajian, Prof. Ini saya izin share screen, boleh, Prof? Promosi, Prof? Ya, saya siapkan ya, share screen-nya. Ya, bagus. Bagus. Ya, silakan. Ya, sebentar, Prof. Nah, ini pencinta suyanto.id di YouTube channelnya ini kita lihat bahwa jurnal didaktika di Dikdas ini seperti ini tampilannya. Nanti kalau misalkan mau nulis di sini silahkan saja. Nanti kita disubmit, nanti kalau sudah disubmit nanti kita akan cek. Ini juga ada tata caranya, misalkan apa saja yang harus ada template untuk untuk tulisannya, terus aturannya juga ada di sini. Ini semua komplit untuk teman-teman dosen, guru-guru, praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan, silakan untuk bisa menulis di jurnal kami. Ini bisa ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, Prof. Ininya jurnalnya. Iya. Oh, bagus nih. Karena kalau bahasa Inggris kan bisa internasionalisasi, bisa dibaca orang seluruh dunia. Memang, Prof, ini karena OJS ini kayaknya udah template ya, standar. Jadi sehingga memang ini karena kita lebih banyak bicara tentang di SD dan SMP, sehingga ini ada saya minta untuk bagaimana caranya yang diajukan nanti untuk kita nanti rencananya akreditasi bulan April, Prof. Ya. Akreditasi bulan April, insya Allah sih bisa Sinta 3 atau 4 lah nanti. Saya yakin, optimis sekali, karena memang sudah banyak tulisan-tulisan yang sebelumnya, dan juga nanti terbitan hanya nanti yang pertama di edisi 2021 akan bisa kita ajukan akreditasi di Dikti, Prof. Saya kira kuncinya untuk akreditasi itu antara lain adalah beraneka ragamnya artikel, kemudian asal penulis, dan juga dewan redaksinya. Itu saya kira harus beragam. Itu pengalaman saya ketika mengelola jurnal itu. Jadi prinsipnya, saudara-saudara yang pada saat ini ingin menulis, tulisan itu sudah ada template-nya, bahwa itu yang menurut terminologi jurnal ilmiah kita sebut dengan in-house style. Jadi kalau guru mengirim ke didaktika, ya harus ikut apa yang menjadi prosedur dan juga tata tulis dan sebagainya di didaktika. Kalau saudara ingin menulis di jurnal yang lain, misalkan di jurnal-jurnal internasional, juga harus menuruti mereka. Jadi syarat utama adalah memahami jurnal itu apa mintanya dan bagaimana formatnya. Caranya menulis abstrak saja itu juga pasti diatur. Caranya menulis di pendahuluan juga diatur. Cara menulis di kesimpulan juga diatur. Sehingga memang itulah ketentuan supaya sebuah jurnal menjadi baik dan bisa terakreditasi. Nah, Dr. Romi, apakah pada awal mula mencari penulis itu susah? Mencari artikel. Pengalaman saya dulu ketika mengelola jurnal di Universitas Negeri Yogyakarta, kalau misalnya nggak ada artikel, para dewan redaksi itu disuruh nulis, dipaksa nulis supaya eksis. Tetapi kan untuk saat sekarang nggak bisa. Jurnal itu ditulisi sendiri, dibaca sendiri, kemudian senang-senang sendiri gitu. Itu namanya jurnal kampung itu. Nah, apakah ada pengalaman dari didaktika itu pada tahap tertentu mengalami kekurangan penulis itu? Bagaimana ceritanya? Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Ini adalah sebenarnya pengalaman baru, Prof, untuk kita terbuka untuk umum. Karena sebelumnya memang guru-guru yang berprestasi itu yang melalui lomba-lomba yang dulu ada di kita, itu kan memang mereka dipaksa ada sebuah karya ada karya hasil penelitian mereka dan ditulis di artikel. Nah,
untuk sekarang saat ini kami belum, memang sih belum kami hadapi sih Prof untuk yang kekurangan artikel ini. Saya mudah-mudahan sih artikel bisa banyak, karena nanti Bapak dan Ibu sekalian pecinta suyanto.id, bahwa jurnal didaktika ini terbit setahun 3 kali Prof. Setahun 3 kali. Jadi 3 kali, tahap itu bulan Maret, bulan Juli, dan bulan November. Nah, itu kami biasanya 3 bulan sebelumnya kami awali dengan yang namanya call for papers. Jadi mereka kita panggil, setelah itu nanti seleksi, ada artikel yang 100 atau berapa yang ada, kita yang bagus, terus nanti kita akan dampingi Prof. Kita ada workshop pendampingan. Ya. Setelah dari workshop pendampingan, nanti mana yang memang benar-benar layak, dan juga untuk bahan kan terbitan yang nanti bulan Maret, nanti kita akan misalkan ada 50 atau berapa, nanti artikel-artikel tersebut sudah menjadi tabungan buat kita di edisi yang berikutnya. Itu sih Prof, strategi-strategi publikasi kita biasa, gaya-gaya kayak di luar gitu Prof, call for papers. Jadi mengundang teman-teman untuk ayo nulis jurnal di artikel di jurnal kami. Itu Prof. Ya, saya kira itu sangat normatif apa yang saudara lakukan, Dr. Romi, bahwa memang menulis itu tidak gampang. Karena budaya kita itu budaya ngomong. Jadi kalau suruh menulis itu seperti digebukin oleh tentara Jepang 1 peleton saja itu. Jadi harus memang ada motivasi yang tinggi, kemudian kakinya diikat di meja, nggak boleh pergi kemana-mana, dan itu kalau sudah jadi, ini call for paper itu sangat bagus. Mereka harus membawa tulisan yang sudah seperti manuskrip yang ready to review. Oleh karenanya tidak bisa mengundang orang diceramai suruh nulis gitu, nggak akan bisa jadi tulisan. Karena teori menulis yang baik itu yang menulis itu sendiri. Saya kira saya sangat mendukung itu. Nanti Dr. Romi, kalau misalkan sesi call for paper itu sudah tiba, kita bisa juga di suyanto.id ikut mensosialisasikan ketika harus ada call for paper pada saatnya untuk menjelang publikasi. Bisakah begitu, Dr. Romi? Ya Prof, saya terima kasih sekali sudah bisa didukung untuk bisa mempublikasikan dari jurnal didaktika ini. Sangat memungkinkan Prof, insya Allah nanti kita gandeng suyanto.id untuk salah satu publikasi kita. Karena memang ini karena jurnal baru, sistemnya baru, mudah-mudahan sih teman-teman guru SD dan SMP ini saya semangatnya karena belum terbiasa, mungkin karena dengan OJS biasanya kan mereka cetak-cetak gitu. Tadi yang Prof katakan bahwa memang tulisan-tulisan itu kalau nggak dipaksa tidak mungkin jadi. Itu juga kalau misalkan lomba itu seperti itu ya, kita pokoknya mengajukan misalkan karya ilmiahnya dia, yang untuk dilombakan ada 2 biasanya. Jadi hasil laporan penelitiannya sekaligus ada artikelnya Prof. Nah itu kayak gitu kita wajibkan demikian, mau nggak mau, jadi terpaksa itu kita banyak artikel yang masuk waktu zaman cetak. Tapi sekarang kita lagi berjuang bagaimana nanti ini pola baru perekrutannya dengan cara misalkan call for paper terbuka. Nah itu mudah-mudahan nanti perjuangan kita lah nanti untuk melihat, karena normalnya adalah jurnal demikian. Jadi kompetisinya memang harus terbuka, tidak tertutup seperti sebelum-sebelum. Itu sih. Ya betul. Itu kan kalau tertutup itu yang seperti saya katakan tadi. Karena jurnal sekarang itu harga dirinya itu tidak tergantung berapa kali terbitnya. Zaman saya jadi rektor dulu untuk menerbitkan jurnal itu sudah senang, sudah girang. Karena syaratnya belum ada yang lebih ketat. Sekarang tidak saja bisa menerbitkan, tapi yang diterbitkan itu dibaca orang tidak. Lalu dibuktikan dengan yang disebut dengan citation index. Berapa kali dikutip artikel di jurnal itu. Kalau nggak pernah dikutip itu ya tadi sama dengan senang-senang sendiri, menerbitkan sendiri, baca sendiri, tertawa-tawa sendiri gitu. Jadi
memang itu standarnya saya kira. Enggak masalah. Insya Allah apa yang ditempuh oleh Dr. Romi ini sudah right on the track bagaimana cara menghidupkan tulisan, dan tentu dari sisi manajemen bahwa manusia itu adalah makhluk insentif. Orang kalau nggak diberi insentif nggak jalan. Manusia itu nggak mengerjakan apa-apa kalau nggak ada insentif. Tapi kalau sudah misalkan saja insentifnya adalah dengan nulis di didaktika bisa diusulkan ke 3B, 3C, itu saya kira kan sebuah insentif yang luar biasa saya kira. Oke, pertanyaan terakhir, Dr. Romi, apa pesan Dr. Romi kepada para guru pendidikan dasar supaya bisa menulis di didaktika baik dalam arti kuantitas terpenuhi targetnya dan dalam arti kualitas juga bisa kita capai. Silakan, Dr. Romi. Baik, terima kasih, Prof. Pesan saya kepada teman-teman guru, ini terutama guru SD, SMP, yang memang kesulitan untuk melakukan penelitian, cobalah kita berpikir jangan terlalu jauh untuk memikirkan sebuah topik penelitian. Jadi kan kita biasanya penelitian tindakan kelas itu kita mulanya itu kondisi lingkungan di kelas saja Bapak dan Ibu sekalian, bahwa itu akan cukup banyak inspirasi untuk melakukan penelitian. Banyak misalkan mengumpulkan masalah-masalah yang ada di kelas, sehingga jadi jangan terlalu jauh misalkan di luar dari kelas. Ini terutama yang buat guru-guru ya. Jadi semodalnya itu ya di dalam kelas, cari masalah-masalah yang mungkin untuk bisa diteliti, ya mungkin apakah prestasi siswa apa yang lainnya gitu, efektivitasnya Bapak dan Ibu misalkan melakukan pembelajaran. Nah itu bisa dilakukan penelitian yang sederhana, tapi insya Allah saya pikir itu bisa menjadi sebuah inspirasi dalam melakukan penelitian. Karena terus terang Prof, tuntutan guru itu, ini guru yang PNS itu mulai naik pangkat dari dari golongan itu 3B, dia wajib juga mempublikasikan karya ilmiah Prof. Jadi mereka wajib melakukan penelitian mau nggak mau gitu Prof. Ya. Itu saja Prof. Ya. Oh, kalau begitu ini seperti gayung bersambut Dr. Romi. Saya kan sedang menyiapkan modul di YouTube ini tentang penelitian tindakan kelas. Sudah ada 6 episode. Jadi sudah sampai pada total siklus itu dari plan, kemudian act, observe, reflect. Oleh karena itu saya mohon untuk ini Direktorat sampean itu bisa juga mensosialisasikan itu, daripada menatar ke sana kemari pada saatnya dia suruh dengerin YouTube itu. Yang pertama itu bagaimana hakikatnya, bagaimana merumuskan, bagaimana melakukan perencanaan, ada observasi, refleksi, dan episode berikutnya nanti sampai pada report. Ini sudah ada semua. Hanya saja memang YouTube yang kita bikin yang agak muatannya itu terlalu agak ilmiah, itu kurang populer dibandingkan dengan YouTube yang sifatnya itu entertainment. Jadi YouTube entertainment itu yang dibikin para selebriti itu baru ditayangkan 1 jam, yang lihat itu sudah ratusan ribu orang, dan diskusinya luar biasa sampai emosionalnya itu terlibat. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi berjodoh seumur hidup, belain 1, belain 2. Nah, kita yang bikin model untuk penelitian tindakan kelas itu nggak banyak, hanya pertama kali yang banyak ditonton 800-an orang. Setelah itu sepi. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa kampanye bersama sehingga guru-guru itu bisa memiliki kompetensi dalam penelitian tindakan kelas dan jurnal didaktika itu menjadi berjaya. Memang awalnya juga harus penelitian jurnal itu. Kalau tiba-tiba dimintain nggak meneliti nggak bisa. Gimana ide saya ini, Dr. Romi? Betul Prof, saya sangat mendukung sekali Prof. Beberapa ini luar biasa. Saya waktu itu sebenarnya pengen ngomong sama Prof Yanto karena memang
nama Suyanto ini kan sosial efeknya luar biasa gitu di kalangan akademik, sehingga kenapa nggak dibuatkan YouTube channel juga gitu. Waktu itu hanya misalkan yang di ini Prof, yang di suyanto.id itu loh Prof, yang tulisan-tulisan bentuknya itu. Tapi saya pikir memang tadi benar dikatakan bahwa konten-konten yang kita bangun itu memang harus perlu perjuangan, karena YouTube itu memang kan kita tidak harapkan misalkan ditonton pada saat kita misalkan live. Nanti mungkin orang butuh sesuatu, nanti butuh misalkan video untuk penelitian tindakan kelas. Yang penting captionnya itu pas aja sih Prof. Maksudnya gampang di search dari orang gitu, mau nyari apa gitu misalkan PPK. Nah itu insya Allah kita sumbangsi kita itu ini seperti kita beribadah. Jadi amalnya itu akan terus mengalir insya Allah untuk kalau misalkan jadi jejak digital misalkan kita sudah tidak ada pun di dunia ini itu masih ada aja video-video yang bermanfaat untuk itu. Ya ini juga sebenarnya saya sangat apresiasi Prof Suyanti.id ini ada mengalihkan misalkan ke bentuk media video itu karena yang banyak efektif banyak video sekarang modelnya anak-anak teman-teman juga lebih senang lihat video sih Prof daripada membaca gitu. Iya. Koran dan TV juga akan mati. Bahkan TV aja siarannya juga di YouTube. Oleh karenanya ke depan itu pendidikan itu formatnya kan tidak seperti yang sekarang. Ke depan itu pendidikan itu harus integrated, individualized, dan fleksibel. Nah, YouTube itu memenuhi syarat untuk ketiga hal itu. Ya mudah-mudahanlah guru-guru kita dan siapapun ini bisa belajar sepanjang hayat di suyanto.id. Begitulah saudara-saudara, saya kira ini sudah merupakan saat harus berpisah karena waktulah yang menentukan kita harus berpisah. Terima kasih Dr. Romi atas kesediaannya dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menginspirasi banyak orang. Selamat bekerja dan tetap sehat Dr. Romi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.